Cara memerintahkan senjata sang suami agar berdiri tegak sesuka hati. Doanya pendek, hanya basmalah, kemudian takbir, kemudian satu kalimat pendek cara memerintahkan senjata agar berdiri tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah azza wa jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada doa yang sangat pendek sekali. Jika tidak hafal maka kebangetan, khusus bagi sang suami. Apabila suami merasakan bahwa senjatanya itu sudah mulai loyo, sudah enggak mulai agresif lagi, sudah mulai malas-malasan untuk bekerja, maka jangan khawatir, jangan bersedih. Ini ada satu asma yang sangat pendek sekali tetapi perlu dilatih. Adanya perlatihan terlebih dahulu. Dilatih sendiri maksudnya, nggak harus dilatih dengan orang lain, tetapi dilatih dengan dirinya sendiri dengan menggunakan asma. Nah, asma'nya ini sangat pendek sekali. Hanya membaca basmalah kemudian bertakbir. Cara membacanya harus diperhatikan nih, cara membacanya harus benar. Yang pertama kita membaca bismillahi, hi-nya dibaca. Ya jangan bismillah begitu, jangan. Perhatikan nih. Bismillahi Allahu akbar. Coba ditirukan. Bismillahi Allahu akbar. Mengapa tidak lengkap Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca sekalian? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih yang harus kita jelaskan. Jadi bismillahi Allahu akbar ini adalah seperti kita tatkala ingin memotong hewan, menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu bismillahnya enggak lengkap. Enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak membawa asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa begitu? Nah, karena kita kan ingin menyuruh ini, memerintahkan sesuatu agar mau berdiri begitu. Sehingga tanpa menggunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tanpa melibatkan dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Langsung saja bismillahi, ingat hi-nya dibaca. Bismillahi Allahu akbar. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa menggunakan takbir? Nah, ini juga pertanyaan yang harus kita jelaskan dan harus dipahami. Tatkala kita berdiri mau sholat, apa yang kita baca? Tatkala kita berdiri sholat dulu, tatkala mau masuk sholat, apa yang dibaca? Takbir kan? Takbir yaitu Allahu Akbar. Kita enggak membaca subhanallah, kita enggak membaca alhamdulillah, kita enggak membaca la ilaha illallah, tidak begitu. Ini rahasianya karena berdiri mau sholat, kita membaca takbir yang disebut takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Makanya tatkala kita mau menyuruh barang kita, senjata kita yang mungkin sudah usia di atas 60 tahun, yang kurang agresif, kurang sensitif, ya kan kurang sensitif, maka cara membacanya kalau kurang sensitif nih, atau yang sudah impoten nih, sudah loyo, cara membacanya buka telapak tangan kiri, telapak tangan kiri, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu tepat menghadap ke telapak tangan kiri, mulut kita loh ya, mulut kita. Jadi telapak tangan kiri letakkan di depan mulut. Sekali lagi, telapak tangan kiri dibuka. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar. Lanjut, ya dzakar qum biidnillahi rabbina. Kemudian tiupkan 3 kali dan ludahkan 3 kali ke telapak tangan kiri. Fuh fuh fuh, tuh tuh tuh. Nah, setelah itu telapak tangan kiri dipakai untuk mengelus-elus senjatanya. Jadi senjatanya dilus-elus, dilatih. Ini pelatihan ya, ini pelatihan. Coba aja dipraktekkan nih, beda rasanya. Itu senjata itu langsung rasanya kayak sensitif begitu. Wah, luar biasa. Dan kita harus penuh keyakinan karena kita membaca bismillahi Allahu akbar. Kita membaca basmalah dan takbir. Ini kalau seandainya dibaca teriak itu wah luar biasa, tapi nggak boleh teriak-teriak.
harus ya kalem-kalem, harus pelan-pelan, lirih. Membacanya lirih, pelan-pelan. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakaru qum biidnillahi rabbina. Apa sih artinya? Bismillahi dengan nama Allah. Dengan nama Allah lo ya. Nggak usah dikasih nama menyebut begitu. Nggak usah dikasih kata menyebut. Cukup Bismillahi dengan nama Allah. Karena maknanya beda. Selama ini kan di Indonesia yang sering kita dengar dengan menyebut nama Allah. Nggak usah menyebut. Kalau hanya menyebut itu nggak membawa-bawa nama Allah ya. Sedangkan Bismillah itu maknanya dengan nama Allah. Beda dengan bidzikrismillah. Bidzikrismillah itu beda dengan menyebut nama Allah. Sedangkan Bismillah ucapannya bukan bidzikrismillah tetapi Bismillah. Bismillahi dengan nama Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tatkala kita membaca Bismillah, kita yakin tatkala itu kita sedang membawa nama Allah. Bismillah. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Dan di dalam hati kita harus kita yakini bahwa Allah itu maha besar dari segalanya. Allah maha besar dari seluruh langit dan bumi. Allah maha besar dari seluruh kursi dan arsy-Nya. Allah meliputi segalanya karena Allah maha besar. Nah, tatkala itu maka perintahkan kepada senjatanya. Senjata kita sendiri ya, diperintahkan ya dzakaru qum biidnillahi rabbina. Ya dzakaru, wahai dzakar. Nah, dzakar itu diajak dialog. Diajak dialog, disuruh. Loh kok bisa begitu? Iyalah. Karena memang semua makhluk ini sebenarnya bisa saling berdialog. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, tatkala beliau ya difitnah oleh Qarun, kan Nabi Musa pernah difitnah oleh Qarun. Katanya Nabi Musa itu melakukan hubungan serong dengan seorang wanita. Kemudian Nabi Musa nggak terima. Akhirnya Nabi Musa sujud menangis, berdoa memohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa diberikan satu asma. Satu asma itu Allah Azza wa Jalla perintah kepada Nabi Musa, silahkan gunakan asma itu untuk memerintahkan kepada bumi. Silahkan, bumi engkau perintah untuk apa saja. Nah, kalau asmanya Nabi Musa nanti insya Allah kalau ada request ya, insya Allah kita akan beri itu asma Nabi Musa untuk memerintahkan macam-macam. Ya dzakaru, wahai dzakar, kum, berdirilah oleh kamu. Kita perintah kepada dzakar, ya dzakar, kum, berdirilah. Biidnillahi, dengan izin Allah. Kan kita sebelumnya membaca Bismillah. Bismillahi dengan nama Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Ya dzakaru, wahai dzakar, kum, berdirilah oleh kamu. Biidnillahi, dengan izin Allah. Rabbina, Allah itu Tuhan kita, Tuhan saya dan Tuhan kamu, wahai dzakar. Ayo jangan ngeyel begitu. Kemudian dielus-elus ya. Maka kita akan tunjukkan prakteknya. Kita buka telapak tangan kiri, kemudian kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum biidnillahi rabbina. Baca sekali saja, kemudian tuh. Kemudian dilus-luskan ke senjatanya sambil dibaca berulang-ulang. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.